Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kita. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi TWK, mengenai macam-macam ideologi yang ada di dunia. Di dunia ini sangat banyak sekali ideologi yang saat ini download oleh beberapa negara gitu ya. Jadi perlu kita untuk mempelajari beberapa penganut ideologi biar kita memahami dalam setiap kasus, oh ini ideologinya apa yang download segala macam. Oke, langsung saja. Ideologi yang pertama yang paling banyak dianut negara-negara Eropa, liberalisme ya. Paham ini mengajarkan kebebasan mutlak pada setiap individu. Jadi kata kuncinya liberalisme itu adalah kebebasan mutlak pada setiap individu. Nah, itu yang diingat. Pada setiap individu, kebebasan ini didasarkan keyakinan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah baik. Yang kedua, konservatisme. Ideologi ini mengajarkan tentang manusia harus selalu memelihara kondisi yang sudah ada serta menciptakan kestabilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak selamanya sebuah perubahan akan membawa kebaikan. Jadi yang diinginkan dari ideologi konservatisme ini adalah kestabilan ya. Keywordnya adalah kestabilan. Oke, lanjut. Komunisme. Ajaran ini dipelopori oleh negara Uni Soviet yang dikuasai Partai Bolshevik. Partai ini didirikan oleh Lenin, di mana dalam ideologi ini semua manusia adalah sama serta tidak ada hak pribadi, mengingat semua faktor ekonomi dan produksi dikuasai oleh negara. Jadi, di sini komunisme adalah tidak ada hak pribadi. Berkebalikan dengan liberalisme ya. Kalau liberalisme kebebasan itu mutlak, kalau komunisme itu tidak ada hak pribadi, semuanya milik negara. Itu ciri-cirinya dari komunisme. Oke, lanjut ke Marxisme. Ajaran ini ditemukan oleh Karl Marx saat 1818 sampai dengan 1883 dan Friedrich Engels 1820 sampai dengan 1895. Dalam ajarannya, mereka mengajarkan tentang dasar-dasar komunisme yang dikenal pada saat ini. Dalam konsep ini, ajaran yang mendominasi adalah pemikiran tentang konsep ekonomi dan materialisme. Nah, berarti Marxisme atau Marxisme ya. Marxisme itu dia pemikiran tentang materialisme, konsep ekonomi dan materialisme. Dia lebih banyak mengacu ke ekonomi dan materialisme. Oke, lanjut. Ideologi di dunia yang lainnya. Oke, ada feminisme. Feminisme ya. Ideologi ini bertujuan untuk menciptakan persamaan hak antara pria dan wanita. Jadi feminisme persamaan hak ya. Persamaan hak antara pria dan wanita. Hak gender. Ada persamaan hak gender ya. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pemerataan dan kesederajatan dari setiap gender. Nah, ini sosialisme. Juga banyak dipakai banyak negara. Salah satunya negara di Asia juga banyak. Konsep sosialisme ini adalah menciptakan kebersamaan dan adanya kesetaraan pada setiap orang. Dalam ideologi ini, diajarkan bahwa semua manusia harus saling membantu, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi sosialisme konsep kesetaraan. Dia menganut konsep kesetaraan. Oke, kemudian ada ideologi fasisme. Ajaran ini lahir di Italia, dipelopori oleh Mussolini. Dalam ideologi ini dikenal sebuah semboyan yang dipegang teguh yaitu Credere, Obedire, Combatir, atau yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Dalam ideologi ini, peran negara demikian mutlak karena negara diyakini sebagai diperlukan dalam
upaya menciptakan tatanan kehidupan dalam masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, fasisme peran negara mutlak ya. Peran negara sangat mutlak, ini ciri-ciri dari ideologi fasisme. Peran negara sangat mutlak. Oke, lanjut ke ideologi yang lainnya. Nah ini, kapitalisme. Banyak juga dianut oleh negara-negara Eropa. Ideologi sangat kental dengan pengaruh pemikiran ekonomi, di mana dalam kapitalisme memiliki inti pemikiran bahwa individu berhak untuk mendapatkan hak dalam bidang perekonomian. Negara tidak boleh terlibat dalam semua aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh individu. Jadi kapitalisme, ideologi pengaruh pemikiran ekonomi. Berhak mendapatkan hak dalam bidang ekonomi. Hak dalam bidang perekonomian. Nah ini kata kuncinya. Oke, kemudian demokrasi. Ideologi demokrasi. Tujuan awal dari ideologi ini adalah untuk mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat, di mana dalam sistem ini terjadi keseimbangan peran negara hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Nah, ini seperti di Indonesia ya. Kita menggunakan demokrasi Pancasila ya. Kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Kita menganut ideologi Pancasila. Oke. Kemudian neoliberalisme. Neoliberalisme. Ada kata liberalnya ya sini ya. Ideologi ini baru dikenal pada tahun 2000-an. Nah, ini tergolong baru nih. Inti dari aliran ini adalah untuk menciptakan kembali kebebasan individu yang dikaitkan dengan terjadinya pasar bebas di dunia internasional. Di dalam ideologi ini tercipta kekuatan ekonomi yang menjadi tolok ukur kekuatan politik. Nah, di sini liberal tadi kan kebebasan kepada individu ya. Cuman neoliberalisme ini dia difokuskan dikaitkan dengan terjadinya pasar bebas di dunia. Jadi kebebasan individu terhadap pasar bebas. Oke, itu ya poin pentingnya. Jadi ada sangat banyak ideologi dunia yang perlu diingat tuh poin-poin pentingnya aja. Contohnya liberalisme, kebebasan mutlak, konservatisme, kestabilan, komunisme, tidak ada hak pribadi, marxisme, ekonomi dan materialisme. Feminisme itu tentang persamaan hak gender, sosialisme tentang kesetaraan, fasisme tentang peran negara sangat mutlak. Kemudian ada ideologi kapitalisme yang merupakan hak dalam bidang perekonomian, demokrasi, ideologi kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, neoliberalisme, kedaulatan kebebasan individu dalam pasar bebas ya. Oke, itu ya beberapa ideologi yang sangat banyak dianut di beberapa negara di dunia. Oke, itu saja materi kita kali ini. Tetap semangat dan terus belajar ya. Dan tunggu konten-konten kami berikutnya tentang materi TWK. Oke, selamat pagi. Bye-bye.